Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi hari ini hadir bersama kami SMP Al-Falah Ketintang Surabaya. Kami nyapa dulu, insya Allah ada 24 wali murid ya yang sudah bergabung dengan kami di pagi hari ini terkait dengan agenda sosialisasi penguatan atau informasi yang kami sampaikan terkait dengan aktivitas Ananda nanti di rumah. Baik, kita mulai ya dan Bunda sekalian pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, berjumpa kembali dengan kami SMP Al-Falah Ketintang Surabaya, Ayah dan Bunda, di pagi hari ini dalam nikmat di bulan Ramadan. Insya Allah hari ini hari yang ke-23. Hari yang ke-23 sudah mulai, ini sih sudah hampir berakhir ya Ramadan. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat. Ustaz, hilang suaranya Ustaz. Iya, Bapak Ibu mau ditunggu sebentar, Bapak Ibu ada kesalahan teknis. Apunten. Namun tentunya ya dan Bunda, salah yang dipite hanya tergeser keluar. Baik, sampun terdengar suara saya, ya. Ampun Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami di pagi hari ini ingin program ini adalah sebenarnya sudah terskenario di awal Ramadan, aksi duafa namanya Bapak Ibu sekalian, sebagai puncak aktivitas anak-anak dalam kegiatan di bulan Ramadan ini. Nah, apa dan seperti apa yang harus kita kondisikan supaya program ini, kegiatan ini mengantarkan anak-anak semakin berenergi dalam beraktivitas, dalam beribadah, mengantarkan anak-anak semakin tumbuh rasa pedulinya. Nah, poin kami ke sana Bapak Ibu, program ini mengantarkan anak-anak bisa mengambil hikmah dalam perjalanan dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, sehingga kami kemas dengan kalimat aksi duafa. Baik, inilah tujuan kita, dasar kami, tujuan kegiatan kami, surat Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik,
akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka. Dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Kata kunci yang kami ingin kuatkan kepada anak-anak ayah dan bunda, yaitu menguatkan mereka bangga untuk bersedekah. Gitu. Kalau opini masyarakat berkembang, sama berjuang untuk mendapatkan THR, berjuang untuk mendapatkan bingkisan, berjuang mendapatkan hadiah angpau dari orang tua atau dari sanak saudara. Dan pola ini kami balik, Bapak Ibu sekalian. Yang kami balik adalah bagaimana anak-anak merasa bangga berbagi dengan saudara, dengan duafa, dengan masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu. Kenapa kami lakukan di bulan Ramadan? Karena kami juga ingin membalik. Bukan di waktu Lebaran kita berbagi-bagi angpau, berbagi-bagi bingkisan hadiah. Tapi di bulan Ramadan sebenarnya yang harus kita perbanyak berbagi sedekah, berbagi kebahagiaan. Nah, itulah yang melahirkan kami program aksi duafa. Latar belakangnya sesuai dengan visi misi yang kami di SD Al-Falah Surabaya, yaitu mewujudkan anak-anak yang solih dan soleha. Poin yang kedua adalah peduli. Kata kuncinya di peduli, Bapak. Sehingga ketika anak-anak tumbuh rasa pedulinya, maka insya Allah nilai-nilai keimanannya, nilai-nilai akidahnya, nilai-nilai sosialnya akan bisa berkembang dan ini tumbuh dengan baik. Itu yang kedua. Nah, begini Bapak Ibu, kegiatan yang kami lakukan ini setelah hari Jumat. Sebenarnya anak-anak sudah melakukan ini Bapak Ibu sekalian di sekolah, yaitu membuat sebuah rencana tentang aksi duafa. Hari Rabu, hari Kamis kemarin kami kawal di sekolah untuk melakukan rencana. Rencana yang seperti apa? Anak-anak setiap hari nabung dalam program check and do, celengan untuk duafa. Setiap hari di bulan Ramadan, sekalian. Hasilnya memang bervariasi. Ada yang masih di bawah, di tengah, atau yang sudah besar maksimal. Nah, begitu. Kami ingin mengantarkan anak-anak, satu, anak-anak itu mengumpulkan uang. Mohon maaf Ustadz, suaranya tidak kedengaran. Oh, ngapunten Ibu. Saya tambahi lagi. Talking HP. Internet. Oh. Kalau begini sudah jelas, Ibu? Jelas kok Ustadz. Jelas kok Ustadz, dari tadi jelas. Jelas. Tak kirain habis malam mabit akhirnya hilang suaranya. Oke, saya lanjut Ibu, saya tambahi volumenya. Terima kasih atas penguatannya. Jadi anak-anak itu 1 bulan bikin ada kegiatan namanya check and do. Bikin nabung di celengan untuk duafa. Dari sisi hasil memang bervariasi Bapak Ibu sekalian. Dan hari Rabu, Kamis kemarin kami kondisikan anak-anak untuk membuat rencana. Nak, uangmu itu nanti kamu berikan kepada duafa, nak. Kamu antarkan kepada mereka. Nah, kamu rencanakan siapa dan di mana. Siapa itu berbicara kepada orangnya. Siapa yang ingin kamu beri. Jika ada di sekitar rumahmu, berikan di sekitar rumahmu. Jika memang tidak ada di sekitar rumahmu, ayo cari di sekitar agak jauh. Pokoknya berikan kepada mereka. Apa yang diberikan? Yang diberikan adalah hasil celenganmu. Begitu. Berharap Ustadz, orang yang diberi dengan infak sedekah yang dicelengi oleh kalian, nak, dia merasa senang dan merasa bangga. Kenapa? Karena poinnya ini, Bapak sekalian, supaya orang itu berdoa untuk anak. Nah, sehingga dengan kebanggaan, dengan rasa senang, dia mendoakan anak-anak. Ya Allah, nak, moga-moga. Lah, itu yang kita kejar. Yang kita ingin ajarkan kepada anak-anak. Nah, begitu poin
perencanaan. Kemudian perencanaan yang ditulis, alasan perencanaan mengapa orang tersebut yang dipilih di daerah sekitar rumah, kenapa kok dia, apa alasannya. Nah, kami berharap mungkin kalau seandainya peran orang tua mau hadir, hadirkan kepada anak untuk memilih, bukan orang tua yang memilih, sehingga apa? Ketika anak memilih, maka ada energi yang kuat yang dia pikir dalam logikanya, dalam berpikirnya lebih dalam. Oh iya mah, saya milih dia karena dia mungkin tiap hari rutin bersihin sampah di rumah. Nah, orang tua hadir, insya Allah itu benar, nak. Kuatkan dengan posisi seperti itu. Bukan berbalik. Nah, berikan ke itu aja ya, karena dia nggak mampu, terus dia rajin sholat. Nah, mungkin pola itu kita geser, Bu, Ustaz, Bapak Ibu sekalian. Gesernya gimana? Pilihlah anak-anak, nyari, kuatkan alasannya, maka orang tua hadir support dengan cara, oke, Mama sepakat, oke, Mama bangga dengan pilihanmu. Insya Allah kamu nggak salah memilih. Nah, kalau kalimat itu hadir di anak-anak, anak-anak semakin berenergi, Bun, dalam melakukan kebaikan. Oke. Yang keempat, laporan pelaksanaan kegiatan berupa template laporan yang disediakan. Insya Allah kami sediakan instrumennya, Bunda, Bapak sekalian, ya, terkait dengan apa yang harus diisi. Sehingga anak-anak tinggal mengisi saja instrumen yang sudah kami kondisikan. Lanjut. Kenapa kok ke du'afa? Ini alasannya. Karena du'afa khawatir. An-Nisa 9 Allah menyampaikan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, di'afan, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Nah, apa maksud kami, Ayah dan Bunda? Ayo kita kenalkan kepada anak-anak kenapa kok harus du'afa yang kami pilih, karena Allah sudah berfirman, jangan meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah secara agama, secara tauhid, ataukah lemah secara ekonomi. Nah, kami berharap nanti anak-anak bisa melihat itu, memotret itu. Benar ya, ternyata firman Allah. Jangan sampai meninggalkan anak-anak yang, sehingga mereka hadir berbagi dengan apa yang mereka butuhkan. Itu. Siapa yang harus diberi? Bebas, Bunda, bebas saya. Kami hanya untuk mempermudah saja, boleh fakir miskin, boleh anak yatim, lansia, janda, tapi janda yang seperti apa nanti ya? Disabilitas, buruh, hamba sahaya, dan pekerja buruh. Banyak. Ustaz, saya tidak ada di situ, boleh nggak? Tapi dia butuh kelihatannya, itu lebih baik. Saya nggak buka, bertanya dulu biar nanti ada diskusi. Ayah. Lanjut, skenario kami, hari Senin, anak-anak berbagi di lapangan. Hari Selasa, anak-anak, hari Senin, anak-anak berbagi kepada du'afa. Hari Selasa, anak-anak menulis laporan yang sudah kami berikan instrumennya. Secara skenario. Tapi itu tidak harga mati, harga wajib. Ada waktu Sabtu dan Ahad. Bisa mengkondisikan kesibukan para ayah dan bunda ketika hari Senin itu ada kebersamaan aktivitas. Contoh menyiapkan baju, barang, dan lain sebagainya. Bisa dilakukan di hari Sabtu, bisa dilakukan di hari Ahad untuk aktivitas Seninnya. Bisa dilakukan hari Senin. Kenapa begitu, Ustaz? Kami ingin anak-anak itu ayah dan bunda mendampingi. Kenapa kok harus didampingi? Karena kehadiran ayah dan bunda saat anak-anak memberi, yaitu luar biasa dahsyatnya nanti dampaknya kepada anak. Nah, ini contoh data perencanaan siswa. Nah,
Ini saya ambil contoh wali kelasnya Ustazah Erna 7A. Jadi di hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis skenario, wes nak, kamu ingin diberikan kepada siapa? Ini ada yang berupa sembako, ada yang kepada tetangganya berupa uang, asuhan. Itu barangnya tidak menjadi diskusi yang cukup dalam, tetapi prosesnya yang menjadi penguatan, sehingga anak setelah beraktivitas itu ada energi, ada motivasi yang mereka dapatkan. Inilah template laporan cek and do Ramadan yang kami berikan kepada anak-anak. Di situ ada nama, kelas, barang benda yang diberikan berupa apa, kemudian alasan pemilihan tokoh atau benda barang yang diberikan. Begitu. Contoh, saya mau memberikan sarung, seperangkat alat sholat, mukena sama sandal jepit dan sajadah kecil. Boleh. Dokumentasi kegiatannya, di situ dokumentasi kegiatan. Kemudian di mana diberikan? Ya. Oh, diberikan di sekitar rumah. Oh, diberikan di sini. Nah, pesan dan kesan kegiatan ini yang ingin kami lakukan. Karena apa? Kami juga ingin membaca apa kesan yang dirasakan anak-anak. Ini harus diisi oleh anak. Pesannya apa yang ingin diberikan anak-anak sampaikan. Begitu. Nah, di mana Bunda? Kami sudah memasukkan di laporan ini, di link ini. Nah, alhamdulillah. Kalau secara link sudah kami kondisikan, Ustadz, gimana cara mendapatkan linknya? Insya Allah wali kelas akan mengkondisikan ke orang tua. Terima kasih, sampun ayah dan bunda. Saya ingin lebih banyak berdiskusi mawon terkait dengan sosialisasi ini supaya apa? Supaya efek tadi malam yang mabit ataupun yang melean ini tidak terbawa di pagi hari ini sehingga ngantuknya luar biasa. Begitu ayah dan bunda. Baik, sudah kami sampaikan secara tertulis. Sederhana, kami persilahkan kepada ayah dan bunda dengan menyampaikan wali murid dari siapa, orang tua dari siapa, dan dari siapa, dan kalau ini menjadi wilayah bisa kami sampaikan, kami jawab. Tapi kalau itu butuh kebijakan, kami harus koordinasi dengan kepala sekolah. Monggo para ayah dan bunda bisa disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih, ini sudah 44 yang juga hadir. Kami persilakan yang ingin bertanya. Kalau ada yang bertanya, saya yang sedih. Pilihannya nyampe apa enggak, jelas apa enggak. Go, bunda, ayah, boleh bertanya. Via chat juga boleh. Via langsung juga boleh. Ya Allah, semoga ada yang bertanya. Waduh, tidak ada yang bertanya. Saya stres. Monggo. Nggak ada, Bunda? Assalamualaikum. Oh iya, linknya sudah kami kirim, Bunda. Oh, link daftar hadir. Link daftar hadir, monggo kalau bisa ngisi, monggo apa-apa. Lebih fokus ke pertanyaan mungkin. Atau saya harus berpikir ulang ya, gimana caranya para ayah dan bunda bertanya. Saya tak mikir dulu. Wah, diam-diaman, bingung saya. Monggo bunda, ada yang atau ayah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Dengan Adi, anak saya di kelas 9 Farel. Mungkin tadi
saya agak nangkapnya nggak detail banget, tapi mungkin teknisnya buat kami orang tua nanti berarti nggak boleh mendikte ya. Jadi biar anaknya mutusin sendiri mau diserahkan kepada siapa. Nah, jadi itu yang pertama lah. Lalu yang teknisnya nanti berarti untuk anak kami itu yang menyerahkan sendiri, memilih sendiri dan menyiapkan apa yang mau diberikan gitu ya Ustadz ya. Karena terus terang aja ini kalau kelas 9 kan tinggal berapa bulan lagi ya. Jadi tinggal berapa bulan. Nah, ini nanti seperti apa mungkin nggak pengumpulan tabungan sodakonya ini mungkin belum banyak gitu. Atau ada perlu subsidi lah gitu dari orang tuanya. Ya kira-kira lebih ke teknis gitu Ustaz. Jadi nanti biar kami bisa mengawal anak kami untuk memberikan kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ananda Farel kelas 9B. Kata Rasulullah itu, ini kalau ayah ikut di parenting, itu ayah yang berbeda. Dalam kajian ini, ayah yang luar spesial. Orang tua yang luar biasa. Kalau seandainya ada orang tua sekelas ayah ikut kegiatan yang sifatnya parenting, yang sifatnya sosialisasi, ini pasti anaknya jadi. Karena ayah akan dicontoh oleh anaknya, oh ini profil ayahku baik, luar biasa. Baik Bapak, memang benar Pak, kenapa kami tidak mengatakan anak tidak perlu didikte. Kenapa? Allah saja tidak mendikte. Rasulullah aja nggak mendikte. Kenapa kita mau mendikte mereka? Itu. Kita hanya mengantarkan, kita hanya memotivasi anak, kita hanya menguatkan. Kenapa itu yang harus kita lakukan? Kalau itu kita lakukan, maka akan muncul kekuatan yang berlipat ganda di anak. Karena itu berangkat dari diri anak itu sendiri. Satu. Nah, tugas kita bagaimana? Tugas kita adalah support mereka. Menanyakan, nak, sudah ada belum du'afanya? Oh, belumnya. Loh, kenapa? Ini saya masih repot. Terus kapan kamu ingin lakukan itu? Oh, kawal lagi Bapak. Ayo kuatkan begitu. Nah, kemudian betul anak kelas 9B laki-laki, kami sudah punya data Pak. Secara kelingan du'afanya itu ada di angka batas minimalis. Jadi minimalis bukan hanya Mas Farel dan juga kawan-kawan yang lain. Dan itu kemarin kami sudah mensolusikan kepada anak-anak. Anak-anak tanya gini, Ustaz, ada yang begini kondisinya Pak. Ustadz, celengan saya itu cuma 20.000. Terus saya mau ngasih ke du'afa itu Ustaz, izin Ustaz, malu Ustaz. Oh gitu. Tahu kan kenapa Ustaz nyuruh dari awal? Oke Ustaz, nggak usah dibahas. Bahasanya begitu Pak. Akhirnya oke, saya tidak akan pernah membahas itu. Nah, terus solusinya gimana Ustaz? Nih, sampaikan dengan jujur kepada orang tuamu akan tujuanmu memberikan infak ataupun berbagi dengan du'afa. Bukan berangkat dari tugas sekolah. Saya gitu kan, Pak. Berangkatlah dari keinginan kerasmu. Selama ini saya belum pernah berbagi dengan du'afa. Nah, momen Ramadan ini, akhir Ramadan ini menjadi momen spesialis. Sampaikan ke ayahmu, ke bundamu, ya, ayo berbagi dengan du'afa. Ya, uang 20.000. Tuh, saya ilustrasikan gitu. Terus ayah mau berbagi berapa dengan saya? Ya minimal di atas saya lah ya. Saya bikin gitu kan karena berapa? Boleh 50, boleh berapa, terserah. Yang penting jangan di bawahmu, karena kamu di angka 20 gitu kan. Oke, yang penting kamu jujur, kamu berjuang kepada orang tua. Kemudian sampaikan perjuanganmu mencari du'afa. Maka saya akan menjawab, saya nak sebagai orang tua akan nangis ketika ada anak saya meminta uang atau berbagi dengan orang tua, meminta uang untuk du'afa, dan itu murni dari anak saya akan nangis. Saya gitu kan.
Nah, itu Bapak ya Bunda, kami mohon untuk saya dan mensupport juga Ananda terkait dengan celengan minimalis begitu ya. Sekalian ngiras-ngirus saya Ramadan ini menjadi Ramadan yang menguatkan kita berbagi dengan saudara. Nawaitu kita adalah nawaitu ya bersedekah juga, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Itu Ayah. Poinnya berikan kekuatan kepada anak-anak dengan cara beri ruang mereka untuk merencanakan, memilih, dan beraksi. Ayah hadir di sampingnya, mendoakan, doa itu diucapkan kepada Ananda, dan dia akan dengar doa itu dahsyat. Barakallah. Mohon maaf begitu, Ayah Farel, jawaban kami. Ya, matur nuwun Ustaz. Alhamdulillah, matur. Saat mohon izin, saya lanjutkan ini. Mohon izin bertanya, misal kalau Ananda kepingin menyerahkan kepada anak-anak panti atau kepada lembaga, apakah dibolehkan? Ada saran pada personal, apa disarankan kepada yang personal aja? Baik, terima kasih Bunda, kami sampaikan. Poinnya, kami tidak kepada lembaga atau individu. Poinnya adalah bagaimanakah anak merasakan nikmatnya berbagi dengan saudara. Satu. Kenapa anak harus hadir? Supaya anak itu bisa memotret kondisi lingkungan yang sebenarnya. Kenapa anak harus yang memberi? Supaya anak tahu, oh ternyata di masyarakat ada orang yang seperti ini loh. Supaya anak-anak peduli. Kalau kepada lembaga amil zakat atau kepada panti asuhan, apakah anak itu bisa memotret kondisi yang mungkin berbeda dengan kehidupan kita di rumah? Nah, itu. Kalau di lembaga amal zakat, pada lembaga saya kira tidak ke sana. Nah, belum terjawab di sana. Tapi kalau panti asuhan, monggo. Jumlahnya tidak harus satu. Kalau sekalian, aku ingin punya niat ingin berbagi dengan anak panti asuhan, masih bungkusan parcel sekian-sekian. Itu lebih dahsyat. Hadirkan dia anak-anak untuk berbagi dengan mereka. Kenapa ini kami lakukan? Supaya anak-anak itu bisa melihat. Kenapa ini harus kami lakukan? Supaya anak-anak itu bisa memotret kondisi sosial masyarakat. Sehingga dia tidak hanya minta uang kepada ayah dan bundanya, tapi dia merasa, aku berbino dapat uang dari ayah dan bunda, ternyata di sisi yang lain mereka hidup saja butuh perjuangan. Nah, itu yang ingin kita munculkan. Itu jawaban kami, saran kami, berikan kepada mereka yang menjadi potret yang bisa dibaca oleh anak. Tolong, contoh ini, kita mau mengundang duafa ke rumah, itu kita tidak mengarah ke sana. Kita harus hadir kepada duafanya, bukan duafa yang diundang ke rumah. Gitu. Kenapa? Karena mereka juga harus kita muliakan, kita hargai. Rasulullah itu hampir tidak pernah memberikan itu, memanggil mereka ke rumah, tetapi kita hadir ke kehidupan mereka. Kita memberi, kita datang. Umar pun begitu. Gotong beras. Begitu ya, mudah terkait dengan sosialisasi duafa. Mungkin ada yang lain? Bertanya. Biasanya dari monggo Bapak Ibu sekalian, ayah dan bunda, ada yang ingin ditanyakan secara teknis nanti seperti apa,
alhamdulillah sudah kami jelaskan. Nanti kami juga akan menjelaskan kepada anak-anak terkait dengan teknis di lapangan juga. Monggo daftar hadirnya pun juga diisi ya Bunda, yang ada di link. Oke, dari Ananda, wali murid Wildan. Assalamualaikum Ustaz. Kami sangat mendukung kegiatan ini. Insya Allah kami akan mensupport Ananda dan terjun langsung untuk membagikan duafa di sekitar tempat tinggal kami. Ya, terima kasih supportnya kepada anak-anak. Inilah yang harus dihadirkan orang tua kepada anak-anak. Sehingga potret-potret kehidupan di masyarakat ini harus kita kenalkan kepada mereka. Potret-potret mungkin berbeda dengan kehidupan sehari-hari harus kita antarkan kepada mereka. Yang kelas 9 mungkin hari ini menjadi Ramadan ini menjadi momen. Siapa tahu dengan sedekahnya anak-anak diantar oleh orang tua bisa mengantarkan kepada SMA yang terbaik buat Ananda. Siapa tahu itu menjadi pintu mudah-mudahan Allah memberikan. Baik. Nah, oke. Monggo ya dan Bunda yang lain kalau ada yang ditanyakan. Ada Bunda? Insya Allah sudah paham ya dengan teknis-teknis pelaksanaan di lapangan. Hari Selasa pastikan Ananda melaporkan, bikin laporan di link yang sudah kami kondisikan. Kemudian hari Senin, hari Ahad, hari Sabtu menjadi aksi yang harus terjun ke masyarakat. Kalau ayah bunda kesibukannya cukup tinggi sekarang, monggo kita luangkan waktu sejenak untuk anak-anak, dampingi mereka, dampingi anak-anak. Meskipun anak-anak minta ya gak usah di melok-melok, oh ya aku tak dewean. Nah, biasanya begitu. Aku tak sendirian aja ya. Oh jangan. Kenapa? Karena ketika orang tua hadir di sisinya, maka dia punya potret kebanggaan kepada orang tua. Nah itu. Supaya apa? Supaya tumbuh kembang terkait dengan pendampingan orang tua dalam prosesnya tuntas. Nggak ada yang tanya, sampun nih ya. Kalau sudah tidak ada yang tanya, kami akhiri ayah dan bunda. Daftar hadirnya monggo diisi dulu di link kami di chat, silakan dibuka ya. Insyaallah tidak ada. Oke, sebentar Ustadz. Sabar, terima kasih. Kita sudah berbagi dengan kami. Halo, Wildan. Kami cek ulang, Bunda. Ada yang mungkin yang belum terjawab oleh kami. Saya naik dulu. Di chat kami pun juga. Oh ini. Oke, kecil saya. Oh. Saya jawab dulu saja. Kegiatan sosial seperti ini bagus Ustadz, dan jika dikembangkan dengan dilakukan di sekolah juga alangkah baiknya, insyaallah. Hal ini akan membangun empatinya lebih tinggi karena ada contoh yang dilakukan oleh teman-temannya dan menjadikan motivasi lebih baik. Masya Allah. Oke Bunda, Ananda, orang tua dari Ananda Syarif, kelas 8B. Ini masukan dan penguatan kepada kita. Memang pendidikan itu tidak harus berbatas, tidak harus di bangku sekolah, tidak harus di dalam kelas. Nah, pendidikan yang mahal itu adalah bagaimanakah
anak-anak itu menemukan titik kesempurnaan tumbuh kembang hidupnya. Untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga dimanapun dia akan survive nanti hidupnya. Oke. Assalamualaikum. Saya yang susup dulu. Mohon izin bertanya, Ustaz, misal kalau Ananda kepingin menyerahkan kepada anak-anak, oh sudah tadi, oh sudah saya jawab tadi, Ustaz. Oke. Oke, saya terima kasih. Izin bertanya, apa pembagian takjil juga termasuk program? Kalau perbagian takjil, Bunda, kita tidak masuk program, karena poinnya kita adalah keduafanya. Tapi kalau seandainya ayah punya inovasi sendiri, Bunda punya inovasi sendiri, wes nak sekalian aja nak kita ngasih takjil kepada duafa, boleh. Dan itu bagus. Kita dikembangkan kepada anak-anak, wah itu dahsyat nanti anak-anak dapatnya. Dia bisa menemukan pedulinya itu tumbuh, empatinya kuat. Insya Allah begitu, Bunda. Lanjut. Assalamualaikum, Ustaz. Misal mau dikoordinir untuk pemberian donasinya ke panti secara bersama-sama, boleh atau tidak? Mohon arahannya. Dikoordinasi bersama. Umpama kelas 7B gitu, Bunda ya. Anda Vino, siapa? Vivo ya? Oh. Boleh nggak dikoordinir? Kalau ayah dan bunda mengkoordinir, maka ada waktu untuk koordinasi dulu. Ya. Untuk mengkoordinir mereka, para ananda dan mak-mak dan lain sebagainya, atau ibu-ibu. Padahal aktivitas kita skenario untuk berbagi dengan duafa itu hari Sabtu, Ahad, dan Senin. Nah, maka dari itu, supaya poinnya lebih dalam dapatnya, dengan di area lingkungan sekitar kita aja. Jadi, menemukan apa namanya tujuan diadakan. Sebenarnya tidak ada larangan sih, tapi lebih baik diberikan kepada di lingkungan sekitar. Supaya apa? Dampak kehadiran kita di masyarakat itu juga berefek ya. Kemudian nilai kehadiran kami Al-Falah Ketintang Surabaya di lingkungan sekitar rumah itu ada dampaknya dan ada efeknya. Itu Bunda terkait dengan tempat dan koordinasi. Ini laptopnya ada waktu pembagian. Apakah waktu pembagian wali murid ikut, Ustadz? Iya benar. Harapan kami wali murid ikut. Supaya apa? Anak merasakan kehadiran orang tua. Itu juga menjadi potret yang ingin kita kuatkan kepada anak-anak. Kenapa? Bersedekah di masjid, ngasih ke kota amal, mereka berbagi dengan teman, mereka berbagi dengan saudara sendiri, itu mungkin sudah sering dirasakan. Nah, yang sekarang kita ingin kuatkan, bagaimanakah bersama orang tua hadir di hadapan anak, dan anak bisa memotret kondisi ketika dia memberi, dan orang tua juga bisa memotret antara komunikasi anak dengan duafa. Itu yang ingin kita tunjukkan. Maka meskipun ayah dan bunda nggak berdoa secara lisan, mesti hatinya akan berdoa kepada anak. Ya Allah, anakku rek bisa berbagi. Mesti akan keluar doa dari panjenengan. Harapan kami di situ. Maka ayo kita sempatkan beberapa menit saja bersama mereka di kesibukan kita, karena anak-anak ini adalah harta yang luar biasa. Anak-anak ini adalah generasi kita berikutnya.
Maka kita kuatkan hal-hal yang baik, kuatkan hal-hal yang potret yang memberikan mereka menjadi lebih berenergi dalam ibadah. Bertanya, apakah program ini bisa menggunakan tabungan celengan yang diadakan pada Betul Bunda, memang itu yang kami lakukan. Jadi anak-anak itu H-1 H-3 sebelum Ramadan, kami ada kegiatan membuat celengan dari apa namanya, lupa saya. Itu celengan itu ditaruh di rumah. Instruksi kami di bulan Ramadan, anak tiap hari berinfak di situ. Nama programnya adalah Check and Do, celengan untuk duafa. Tiap hari anak. Nominalnya pun ditulis di monitoring harian Ramadan. Tujuannya apa? Bisa mengontrol perolehan infaknya. Begitu. Nah, hasilnya itu diberikan kepada duafa. Dirupakan apapun, monggo. Kalau hasilnya minimalis, monggo orang tua hadir dengan menguatkan, istilahnya disubsidi ya, diberi, dikuatkan sehingga layak bagi anak-anak untuk berbagi. Nah, jadi sesuai dengan konsepnya, bagaimanakah anak-anak itu poinnya bisa berbagi dengan duafa. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh duafa itu? Apakah makanan siap saji, ataukah berupa bingkisan, ataukah berupa sepatu ataupun baju ataupun yang lain, monggo. Itu kami tidak masuk ke wilayah apa yang diberikan, tapi kami ingin menguatkan anak-anak membawa itu, anak-anak bangga berbagi, anak-anak senang memberikan hasil keringatnya dan memberikan yang terbaik buat duafa. Begitu. Begitu, Bunda. Begitu terkait dengan jawaban kami. Assalamualaikum Ustadz. Untuk pengisian laporannya juga didokumentasi. Nggih, betul Bunda. Harus didokumentasi dan dalam proses pemberiannya pun juga didokumentasi, difoto pada Ananda sehingga bentuk laporannya ataupun pelaporannya ada datanya, bukan hanya secara tertulis tapi juga ada dokumentasi. Kemarin malah ada yang usul ke saya, Ustadz, boleh nggak di video? Oh boleh nak, boleh. Menjadi kebanggaanmu, menjadi energimu, mengotak-atik dibuat video, buat kreasi, kami beri ruang itu kepada anak-anak. Sampun sudah saya jawab semua. Alhamdulillah. Harus umat Islam. Oh, Ustadz, apakah untuk pemberian duafa harus umat Muslim? Seandainya janda atau orang lansia, apakah boleh? Janda lansia boleh. Pertanyaannya, Muslim atau non-Muslim? Utamakan yang Muslim. Karena Ramadan ini juga ingin kita kuatkan, memberikan efek kepada saudara Muslim kita. Ramadan memberikan keberkahan. Ramadan memberikan kebahagiaan. Nah, monggo usahakan kepada Muslim terlebih dahulu. Lansia atau janda. Kalau saya milih, monggo sekerso aja lihat kondisi di lapangannya. Kalau lansianya nggak mampu ya kita beri. Kalau jandanya masih janda muda, kita pikirkan ulang. Gitu. Poinnya duafa itu adalah ini Bunda, tidak mampu. Gitu. Jadi ya itu yang kami jawab. Ada lagi, apakah pembagian walimut? Ya ikut, betul. Monggo kalau ada yang mungkin pertanyaan kelewat,
Terima kasih Ustadz atas pencerahan. Oke. Sebentar saja, terima kasih. Pendukung kegiatan. Oke. Insyaallah. Alhamdulillah. Sampun saya jawab semuanya, Ayah dan Bunda. Hari ini anak-anak pulang akan berjumpa dengan Ayah dan Bunda. Oh, ada lagi. Ustadz, du'afanya masih ada saudaraan, boleh apa? Tidak boleh. Masih family, itu masih saudara, tapi itu du'afa tidak mampu. Itu boleh, Bu. Baik. Kalau kami sampaikan, memberikan kepada saudara, itu poinnya dapat 2. Yang pertama adalah kepedulian keduafaannya, kepedulian dia terhadap sesama muslim. Yang kedua adalah silaturahim kepada saudara. Itu. Kalau anak SMP, memang targetnya adalah bagaimanakah dia bisa mengenal familinya, saudaranya. Nah, itu salah satu standar ukur ketuntasan pendidikan lawan jenis, kalau kami menyampaikan di sisi yang berbeda. Itu dahsyat. Jadi kalau seandainya anak-anak SMP itu dia malu, nggak mau diajak silaturahmi kepada famili atau ingin cepat pulang, wah itu ada pertanyaan besar terkait dengan ketuntasan pendidikan lawan jenis itu. Terima kasih. Dan Ustaz, dokumentasinya berupa foto saja, nggih? Tidak perlu di video, nggih? Betul. Berupa foto saja. Tapi kalau seandainya ayah dan bunda kan orang tua punya keinginan yang berbeda ya. Monggo kalau seandainya ada kebutuhan video untuk mendokumentasikan karyanya anak-anak secara pribadi menjadi koleksinya, itu boleh. Gitu. Nanti 15 tahun lagi dibuka, ditunjukkan kepada anak-anak, ini loh nak, ayah, bunda hadir bersama kamu. Maka nanti kamu menjadi sukses, menjadi pengusaha besar, tidak hanya mencari uang saja, atau mencari untung saja, tapi ingat saudaramu yang lain. Mana buktinya, Mah? Nih, tunjukin videonya. Oh, itu. Tapi secara penugasan, berupa foto saja sudah cukup. Ada lagi ya. Begitu, kami harus berakhir nanti jam 9, karena kami jam 9 harus berjumpa dengan anak-anak. Hari ini anak-anak bersama dengan semuanya, kelas 7, 8, 9, bergabung di ruang Geraha Ilmu, menikmati suasana puncak Ramadan. Ya, nanti kami salah satunya memberi kesempatan anak-anak untuk presentasi hasil karyanya berupa apa kemarin saya lupa ya, profil tokoh pemimpin yang dia teladani. Nah, ini gayung bersambut ayah bunda. Kami selama Ramadan 2 minggu, minggu pertama kemarin, kedua menguatkan dengan belajar lagu baca Quran. Kemudian pekan ketiga kami memberi ruang kepada anak, yuk nak, kamu tidak hanya bangga kepada tokoh-tokoh non-muslim. Banyak tokoh muslim lainnya yang harus kamu banggai. Banyak tokoh muslim, pemimpin Islam lainnya yang kamu harus teladani. Daripada Superman, Superboy, Batman, tokohnya iya, tapi barangnya nggak berwujud. Nah, masa mau mencontoh tokoh-tokoh itu yang kita teladani. Akhirnya apa? Karena wujudnya tidak ada, maka bias profil yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, maka kami hadir dengan tokoh seorang pemimpin. Alhamdulillah anak menemukan tokoh-tokoh itu sampai dionjei profilnya. Kemudian kami juga menguatkan di sholat subuh berjamaah. Kami ingin mengantarkan kepada anak-anak. Kenapa? Karena subuh itu survei kami para manula-manula yang sudah banyak di masjid dari sisi kehadiran.
Nah, kami ingin subuh itu masjid juga diisi oleh anak-anak dengan kebanggaannya. Sehingga anak-anak hadir di masjid itu, ya Allah, orang tua yang di masjid itu kok iso anak arek-arek cilik ingin masjid. Nah, itu ingin kita tumbuhkan ke mereka. Oh ya, terkait dengan laporan foto, Bunda, berupa foto, itu fotonya wajahnya bisa dikaburkan, boleh tidak ditampakkan wajahnya, ditutupi dengan apa, kami bolehkan, kami izinkan. Kenapa? Karena juga ini menjadi privasi dari beliau yang diberi. Khawatir ini mengurangi nilai yang kita lakukan. Kemudian ada wajahnya dan dikaburkan, ya. Kenapa? Karena poinnya kami ingin menguatkan kepada anak-anak, bersedekah itu tidak mengenal terang-terangan atau sembunyi. Nah, boleh dua-duanya kita lakukan. Kalau secara terang-terangan itu nawaitunya adalah untuk syiar, untuk saudara kita yang lain, untuk berbagi, gitu. Kalau secara sembunyi mungkin untuk menguatkan keikhlasan kita dalam bersedekah. Maka dari itu, ini yang ingin kita kenalkan kepada anak-anak, bahwa Ustadz, kok aku sedekah ketok uang didelok. Karena kemarin ada yang bertanya gitu, Bun. Ustadz, ria nanti ini. Akhirnya kami jawab begitu. Nah, bersedekah itu tidak harus melihat diketahui atau tidak diketahui, terang-terangan atau tidak terang-terangan. Gitu. Yang kita kuatkan ke mereka adalah jangan lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, supaya apa? Mereka yang diberi oleh kita merasa bangga dengan apa yang kita berikan, merasa bahagia, sehingga efeknya apa? Doa itu akan keluar untuk kita. Itu Bunda, Ayah, yang kita antarkan ke anak-anak. Kemudian maka jangan dibenturkan dua hal itu. Begitu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Nah, Bunda nih, saya harus lihat dari siapa, Bunda, monggo. Saya mamanya Nafisa kelas 9A sama mamanya Zidan kelas 7C. Oh, ini ada dannya ini ya. Dalam Ustadz? Ada Mama Nafisa dan Zidan. Masya Allah. Iya, double Ustadz yang sekolah di situ. Alhamdulillah untuk yang kelas 9 ini untuk hari ini untuk PSBB-nya sampun berakhir ya Ustadz. Alhamdulillah. Betul, bareng sama puncak Ramadan. Betul. Kalau untuk Zidan ini tadi izin nggak masuk karena kemarin ini habis melean Ustadz. Oh, alhamdulillah. Iya. Jadinya ini terus ada saudaranya juga datang. Terus kemudian Ustadz, kalau untuk program ini memang baik ya Ustadz ya, memang baik untuk keseluruhannya, untuk efeknya juga baik untuk anak-anak, mungkin bisa lebih berempati dengan sesamanya, terutama dengan yang terdekat. Alhamdulillah. Kalau untuk anak-anak ini memang dari awal sudah sudah memberitahukan mungkin juga kepada semua orang tua ya Ustadz ya, untuk menunjukkan apa yang diberikan Ustadz itu, lembaran itu, fotokopian itu, fotokopian, dan memang sudah dilaksanakan, sudah dijalankan, mesti kadang 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali kadang bleset untuk sholat tarawih atau mungkin untuk gerakan sholat subuhnya Ustadz. Kalau untuk gerakan sholat subuh ini saya happy banget Ustadz. Happy banget. Kalau gerakan sholat subuh untuk ini murid yang cowok-cowok ini Ustadz. Betul, Bunda. Tapi ada yang disayangkan, apa ya namanya Ustadz? Kok belum tahu, Bunda.
apa namanya, jadi apa, ini loh, apabila nggak melakukan sholat subuh sekali, mungkin tegurannya bagus untuk hafalan atau setor hafalan itu ya Ustaz. Tapi kadang itu mutungnya anak-anak, terutama anak saya, jadi mutung itu kayak ada yang nyindir-nyindir gitu Ustaz. Nyindir-nyindir. Kenapa? Kok kamu kok ini? Jadinya dia agak ini lagi, agak down lagi gitu Ustaz. Jadi iya. Halo Bunda. Halo. Ya. Monggo dilanjut Bunda. Ya, jadi untuk program sholat subuh ini mungkin bisa dikemas demi lebih baik untuk anak-anak, tapi untuk sanksinya bisa atau untuk apa ya namanya? Karena ini kan juga anak-anak baru belajar ya Ustadz ya, belajar memulai lagi setelah 2 tahun pandemi nggak kemana-mana gitu kan, 2 tahun pandemi nggak kemana-mana. Kalau untuk anak cowok itu memang wajib untuk pergi ke masjid, gitu kan, Ustadz, hukumnya wajib pergi ke masjid apapun itu. Ya. Jadi untuk kedepannya mungkin dikemas lebih baik, lebih mengena ke anak-anak. Jadi bukan sanksi yang diharapkan bukan malah menakuti anak-anak, bukan malah memberatkan atau membuat anak-anak lebih down meskipun itu sudah tahu kewajibannya gitu Ustaz. Kemudian yang kedua untuk anak-anak adik kelasnya yang mungkin akan berangkat ke kelas 9, mungkin ini selain kita fokus terhadap pendidikan agama, Ustadz, kan kita juga di dunia ini harus balance juga antara agama dan kehidupan sosial lainnya. Terutama juga untuk materi pembelajaran mungkin nanti lebih lebih ditingkatkan, dikuatkan gitu maksudnya. Nah, lebih dikuatkan Ustadz, tidak mungkin juga kita maklum sebelumnya kan pandemi 2 tahun, tapi mungkin nanti ke depannya untuk adik-adik kelas ini jadi bisa diorganisir lagi secara lebih baik ya, untuk selanjutnya. Kemudian untuk yang ketiga, kalau untuk ini tidak ada pondok Ramadan ya Ustadz. Banyak orang tua yang menanyakan pondok Ramadan. Atau gini ngadakan pondok Ramadan untuk orang tua. Boleh Ustaz, nggak apa-apa. Untuk orang tua dan ustazahnya gitu ya Ustaz. Masya Allah. Iya. Kemudian untuk pengemasan Ramadan selanjutnya, untuk kemarin soalnya ditegur sama imamnya Ustadz masalah LK-nya. Iya, buku LK-nya ini sekolah mana kok bukunya fotokopian seperti ini. Makanya saya kemarin itu masuk ke Ustadz karena itu imamnya yang negur. Biasanya sekolah ini kan ada ini minimal ada covernya lah, biarpun fotokopian di depannya covernya lah yang menarik gitu kan Ustadz. Mungkin kedepannya ya lebih ditingkatkan aja lah untuk kan juga membawa nama baik sekolah juga kan Ustadz. Oke. Alhamdulillah Ustaz, gitu aja Ustaz, matur suwun. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda menjadi saya dan teman-teman di sekolah. Insya Allah saya harus jawab gimana ya, karena ini bukan hal yang jelek ya. Baik, saya mungkin nanti diingatkan Bunda kalau ada yang kurang gitu ya. Yang pertama terkait dengan LK, saya jawab dari bawah dulu. Yang paling ingat, LK harusnya lebih sempurna. Maka jawaban kami adalah memang betul Bunda. Dari kami perlu disempurnakan lagi kan, insya Allah. Kami merasa bangga ketika Bunda ini memberikan koreksi kepada kami. Insya Allah ini menjadi motivasi kami, begitu. Terus Pondok Ramadan. Pondok Ramadan ini kami lakukan pola tahun ini mungkin agak berbeda. Kami berpikir di awal diskusinya begini. Ya apa ya cara kita menguatkan pembiasaan di anak. Sehingga kami masuk kepada penguatan sholat tarawih, penguatan sholat subuh, penguatan apalagi ya celengan.
apakah itu juga namanya pondok Ramadan, tapi modelnya berbeda mungkin ya dari yang seperti umumnya. Terkait dengan pondok Ramadan yang modelnya hadir ke sekolah, tahun ini konsentrasi kami ke konsentrasi pembiasaan, membangun karakter, menguatkan energi di tumbuh kembang di anak-anak secara personal. Hari ini, alhamdulillah, nanti ini kelas 9 juga gabung setelah ujian ini. Jam 9 berakhir, anak-anak naik ke atas. Ada kegiatan bersama. Sekarang ini puncaknya di atas. Mungkin ke depan memang di sisi yang lain kami juga harus mengikuti rule yang sudah ditentukan dari dinas, dari yayasan, sehingga kami berada di titik-titik yang harus kami mengikuti aturan itu. Gitu, pondok Ramadan. Kalau seandainya tadi usulannya mau berpondok Ramadan, kita tinggal berapa hari, 7 hari. Monggo, kalau seandainya mumpung ada Mama Nita ini juga bisa dikelola gitu. Kemudian fokus pada pendidikan. Nah, memang kami ingin membangun persepsi yang kuat bahwa Islam itu tidak ingin kami pisah antara nilai agama dengan nilai-nilai akademis atau urusannya kegiatan di dunia. Nah, kami ingin menjadi satu bagian. Nah, menjadi motivasi bagi kami, insya Allah Bunda, ini kami perbaiki sistem-sistem yang tidak terkomunikasikan kepada orang tua dan beberapa konsep-konsep yang tidak tersampaikan secara utuh kepada orang tua. So, ini menjadi evaluasi kami dan Ramadan ini menjadi pembelajaran bagi saya khususnya secara pribadi untuk menjadi lebih baik lagi begitu. Kemudian tidak ada sanksi, betul. Kami di aktivitas ini tidak ada sanksi dalam Ramadan. Apa yang ingin kita kuatkan? Kita ingin kita lakukan penguatan-penguatan saja. Mungkin kondisi yang terjadi adalah setiap anak porsinya berbeda. Sehingga anak 1, 2, 3, 4, 5 memahami motivasi yang kami berikan, memahami pendampingan yang kami lakukan, memahami penguatan yang kita antarkan kepada anak-anak berbeda. Nah, maka mindset yang kita kuatkan adalah, yuk ayah dan bunda menjadi satu bagian bersama kita semuanya untuk ngawal anak-anak. Itu Bunda jawaban kami. Satu lagi Ustadz, mungkin nanti sebentar aja Ustadz. Mungkin nanti selepas liburan tahun ajaran baru, Ustadz, mungkin nanti para orang tua dari kelas 7 sampai kelas 9 itu mungkin bisa diundang ke sekolah untuk sosialisasi untuk mendapatkan program apa saja yang diberikan ke sekolah selama 1 tahunnya, begitu Ustadz. Siap, Bunda. Sampun Ustadz, itu aja. Ini kami harus berjumpa dengan anak-anak di ruang Geraha Ilmu. Oke, terima kasih Bunda, Mama Nafisa, motivasinya sungguh luar biasa berbagi dengan kami dan jangan pernah berhenti untuk selalu mengantarkan anak-anak jadi lebih baik. Alhamdulillah sekarang bisa berangkat rame-rame ke masjid. Alhamdulillah ini chatnya orang tua. Alhamdulillah ya ini berkat kebersamaan kita semuanya. Bunda. Oh Yusuf, wah iya Ustadz, matur nuwun program sholatnya. Jadi tambahan bonding sendiri yang biasanya cuma sholat jamaah di rumah, sekarang jadi alhamdulillah bisa berangkat rame-rame ke masjid. Alhamdulillah. Anak membawa orang tua ke surga. Itu mimpi kita bersama. Cukup, kami harus akhiri. Sebelah saya selalu menyenggol saya, Bunda. Ustadz, pematerinya sudah datang. Mohon maaf, Sada Tessa, Sada Erna, yang nggak berhenti mengingatkan saya untuk mengakhiri.
Terima kasih. Salam dari Ustazah Erna, dari Ustazah Tessa. Salam apa? Salam berjuang ya, salam berdakwah untuk menguatkan anak-anak kita. Kita doakan di akhir Ramadan ini menjadi energi yang kuat supaya apa? Mereka bangga dengan kita sebagai orang tua, bangga kita sebagai muslim, dan bangga sebagai saudara sesama muslim. Sampai berjumpa dalam episode yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya para ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin duluan Bunda, geser.